Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi soal pemahaman baca dan menulis part yang pertama. Bagi teman-teman semua yang sedang mempelajari soal mengenai pemahaman bacaan dan menulis atau PBM, teman-teman berada di video yang tepat. Maka dari itu, untuk tonton sampai habis dan semoga ilmunya ini dapat sampai ke teman-teman semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Orang pertama ini, ide pokok paragraf tersebut. Berarti soal ini menanyakan ide pokok. Nah, kita baca dulu ya teksnya. Sebaiknya, brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Tambahkan garam untuk membunuh kuman, lalu tiriskan sebentar. Siram dengan air dingin. Fungsi air dingin untuk mempertahankan warna dan memperlambat proses pemasakan brokoli. Dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Nah, ide pokok paragraf tersebut adalah, oke, kita lihat pembahasannya. Paragraf di atas merupakan jenis paragraf induktif yang memiliki ide pokok di akhir paragraf. Jadi, ide pokok paragraf tersebut adalah cara menyimpan brokoli. Berarti, untuk soal yang ini, jawabannya itu yang A, cara menyimpan brokoli. Oke, untuk soal pertama ini masih sangat mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat kalimat efektif. Hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah berarti soal ini menanyakan kalimat efektif. Oke, apa itu kalimat efektif? Gimana sih ciri-cirinya? Itu harus ada kesepadanan, keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Dan dari semua opsi dari A sampai E, untuk biar gampangnya teman-teman bisa cek gitu satu-satu mana kalimat yang kira-kira nyambung dan pas gitu pengucapannya. Oke, kita lihat yang A. Kami turut prihatin sehingga terjadinya musibah di daerah itu. Apakah benar? Yang B. Kami turut prihatin maka terjadinya musibah di daerah itu. Coba yang C. Kami turut prihatin dari kejadian musibah di daerah itu. Gimana ya? Oke, yang D. Kami turut prihatin supaya terjadinya musibah di daerah itu. Apakah benar? Oke, sekarang yang D. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Sepertinya nyambung. Coba kita lihat jawaban itu yang E. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Kalimat ini mengandung kesepadanan, terus juga ada keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Ini sudah memenuhi. Jadi untuk soal yang ini jawabannya yang E. Kita masuk ke nomor berikutnya. Banyak hal yang melatar belakangi para pelajar tersebut menggunakan sistem kebut semalam saat ujian. Nah, apakah kata yang ditebalkan tersebut perlu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki? Oke, kita lihat ke pembahasan soalnya. Ada kata melatar belakangi gitu ya. Nah, sebuah gabungan kata yang penulisannya terpisah akan ditulis serangkai jika diberi awalan dan akhiran. Seperti contohnya, daya guna. Daya guna itu adalah dua kata yang terpisah. Ketika diberi imbuhan me dan kan, maka semuanya itu ditulis serangkai. Jadi, mendayagunakan. Sama halnya seperti tidak pasti. Ketika diberikan imbuhan ke dan an, jadinya semua ditulis serangkai, jadi ketidakpastian. Untuk soal ini adalah kata melatar belakangi, berasal dari kata latar belakang. Ini adalah kata yang ditulis terpisah. Ketika ditambahkan imbuhan me dan i, maka semuanya ini ditulis serangkai, jadi melatar belakangi. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D, melatar belakangi. Oke, sekarang kita masuk gagasan utama paragraf di atas. Berarti kita harus baca dulu soalnya. Peran orang tua sangat berpengaruh untuk mengontrol anak-anaknya. Jika pada saat remaja mulai kecanduan game online, mereka akan sulit berkonsentrasi saat belajar.
Di sini, orang tua harus membatasi anak-anak mereka. Selain itu, pihak sekolah juga harus memberikan edukasi tentang efek dan pengaruhnya. Ini masalah besar. Ketika anak kecanduan dan menikmati, kemudian dihambat, ia tidak bisa mengontrol diri. Apalagi anak-anak kecanduan ini menggunakan uang jajannya untuk pergi ke warung internet dan bermain. Gagasan utama di paragraf tersebut adalah Oke, berarti kalau setelah kita baca paragraf tersebut, secara garis besar membahas perlu gitu ya perlu upaya mengontrol anak dalam bermain game online. Berarti jawabannya itu adalah yang E, peran orang tua dan sekolah dalam mengontrol anak. Berarti di sini kata kuncinya adalah mengontrol gitu ya, mengontrol anak bagaimana agar tidak kecanduan game online. Berarti yang jadi perannya itu adalah orang tua dan sekolah. Tuh. Jawaban yang E. Oke, kita lihat lagi. Teksnya masih sama seperti soal sebelumnya. Kita baca soalnya. Ketidakhematan terdapat pada kalimat. Nah, coba teman-teman baca ulang lagi. Lalu coba teman-teman jawab. Ayo. 1, 2, 3. Oke, udah dijawab. Nah, berarti untuk soal yang ini udah sangat jelas gitu ya. Ketidakhematan terdapat pada kalimat yang ya, betul, yang D atau kalimat keempat. Kita baca kalimat keempatnya. Selain itu, pihak sekolah juga harus memberikan edukasi tentang efek dan pengaruhnya. Efek dan pengaruh itu adalah bersinonim. Jadi, ada ketidakhematan kata, harusnya digunakan salah satu saja. Misalkan seperti ini. Selain itu, pihak sekolah juga harus memberikan edukasi tentang efeknya. Atau selain itu, pihak sekolah juga harus memberikan edukasi tentang pengaruhnya. Jangan dua-duanya dipakai, karena itu ketidakhematan. Gitu. Oke, berarti untuk soal yang ini jawabannya adalah yang D, kalimat keempat. Penulisan gabungan kata yang tidak tepat. Yang A itu suka menolong, dipisah. Yang B itu gotong royong, ada tanda hubung. Terus yang C, kerjasama dengan spasi. Yang D, percaya diri dengan spasi. Yang E itu tolong menolong, diberi tanda hubung. Nah, jadi jawabannya itu yang B, gotong royong. Nah, secara penulisan, kata gotong royong harusnya ditulis gotong royong, tidak menggunakan tanda hubung, karena ini bukanlah kata ulang. Kalau yang E itu tolong menolong, itu kata ulang ya, jelas. Terus untuk suka menolong itu udah benar, kerjasama itu dipisah, percaya diri itu dipisah. Berarti penulisan gabungan yang tidak tepat adalah yang B, gotong royong menggunakan tanda hubung. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memperhatikan pembahasan soal mengenai PBM pada kesempatan kali ini. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua untuk follow akun sosial media kami di Instagram, TikTok, Twitter, dan juga Facebook. Semoga video di sini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.